saja yang menjadi poin penting di proses marketing itu sendiri. Oke, bismillah ya. Dulu. Ini udah saya record, nanti bisa dilihat lagi di link YouTube yang saya private dulu. Nanti akan saya bagikan supaya nanti bisa menyimak dan dapat PAC. Ya. Karena sekarang udah enak nih, Python Academy, jadi nonton YouTube bisa dapat PAC. Sehingga yang males pakai Zoom, males ngerjain kuis, nonton YouTube aja, terus berikan komentar, nanti bisa dapat PAC. Nah, caranya udah ada di grup master ya, yang di grup master. Nah, itu ada caranya. Oke, itu sedikit pengumuman terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan screen sharing. Share screen tentang materi malam hari ini. Oke. Bismillah. Jadi coaching online meraih 100 juta pertama. Ini merupakan hal yang mungkin bisa tercapai oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa kita melalui marketing yang terencana, terprogram, dan kita pun paham bagaimana cara menjalaninya, itu kita bisa meraih 100 juta pertamanya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa omset yang tadinya hanya biasa-biasa aja akan meledak suatu saat nanti kalau kita sudah fokus. Di mana fokusnya apa? Fokus membangun channel marketingnya. Karena berbicara marketing itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada proses dan ada tahapannya. Proses dan tahapan yang perlu dilalui. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu dapatkan tentang materi malam hari ini, bagaimana coaching online meraih 100 juta, apa saja sih tahapannya, lalu bagaimana sih kita harus membangun mindset, lalu sikap seperti apa yang perlu, ataupun langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, karena terkait proses efektif marketing, untuk pemula itu perlu dibenahi dalam hal tentang informasi marketing itu sendiri, pengertiannya. Tapi bukan berarti saya akan seperti dosen, mengerjakan marketing adalah, branding adalah, nggak gitu. Tapi nanti akan melalui sharing-sharing pengalaman, dan pastinya akan diberikan tips-tips praktis gitu. Jadi nanti kita mengalir diskusinya, silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya melalui chat, silakan ditanyakan melalui chat. Dan apabila nanti pada saat sesi pertanyaannya bisa diaktifkan kembali fitur suara untuk mengajukan pertanyaan. Oke, sudah siap catatan ya? Nah, saya mulai di slide berikutnya. Oke, kontennya apa saja sih yang akan saya sajikan di malam hari ini? Nah, yang pertama yaitu kita akan berbicara 3 konten tentang peluang, strategi, dan belajar. Karena namanya marketing itu dinamis ya. Namanya marketing itu dinamis. Jadi kalau dulu, kalau mengenal yang namanya door to door, ya door to door, ada sales bawa pamflet, terus bawa alat peragaan, pakai baju putih, dasi, ngetok rumah-rumah, kita seperti kepo lah, itu siapa sih, ada apa sih gitu kan. Ngapain sih sampai dapat warning, sampai juga kita pura-pura nggak ada di rumah, takut, saking takutnya. Itu pengalaman saya waktu kecil ngelihat orang datang bawa-bawa kompor, bawa-bawa mungkin tabung gas, mesin cuci, dia datang ke rumah, terus demonstrasi gitu kan. Demonstrasi itu demo gitu kan, bukan demo di jalanan, tapi demo di rumah, demo praktek gitu kan, barang-barangnya. Nah, itu kan namanya marketing tuh, proses marketing. Nah, mungkin ada di kampung yang seperti itu masih ada, tapi mungkin hanya beberapa kampung yang mungkin gitu kan, nggak tahu deh kalau Bu Haryani masih ada nggak yang proses begitu, proses marketing door to door, nyamperin, terus demonstrasi di depannya, masih ada nggak di lingkungan Bapak Ibu semuanya nih? Masih ada yang dapati di zaman sekarang atau udah nggak ada? Udah mulai jarang. Jarang ya.
Sebulan ada sekali atau berapa? Dapat nggak pernah sebulan sekali ada gitu yang datang? Sebulan pernah sekali, cuma belakangan sekarang udah enggak, Kang. Nah, memang karena banyak faktornya, faktor izin, faktor keamanan, dan faktor cost. Marketing kayak gitu tuh mahal sebenarnya, dan hasilnya pun nggak terukur. Nah, itulah yang makanya saya masukkan ke komponen pembelajaran malam hari ini, yaitu kita bicara peluang, strategi, dan belajar. Karena namanya marketing itu dinamis. Kita harus bisa mengikuti tren, kita harus bisa mengikuti teknologi, kemajuan teknologi, lalu perkembangan channelnya, lalu perkembangan topik-topik ataupun trik-trik gitu kan yang digunakan. Nah, sehingga konten malam ini saya masukkan poin tentang belajar. Begitu. Kenapa kok beda cara marketing ada poin belajar gitu kan. Nah, jadi memang itulah alasannya kenapa saya masukkan. Poin penting namanya belajar itu. Karena sekelas mungkin marketing tingkat level tinggi pun dia akan mempelajari bagaimana tentang tren bisnis saat ini, lalu mempelajari tentang peluang bisnis saat ini, dan mempelajari juga strategi-strategi yang efektif. Nah, itulah makanya buat Bapak Ibu semua yang hadir hari ini kalau sudah punya gemar belajar, itu adalah suatu poin penting. Poin keunggulan dibanding dengan marketer atau sales yang nggak pernah mau belajar. Dia taunya ya taunya ilmu yang dulu diajarkan pertama kali, tapi nggak mau berkembang. Nah, kalau sekarang sudah punya keinginan belajar, itu adalah poin penting. Oke, next ya. Kita akan berbicara tentang peluang. Bagaimana sih tentang peluang itu sendiri gitu kan. Bicara peluang, pastinya akan berbicara beberapa hal tentang kedepannya gitu kan. Baik itu produk ataupun mekanisme ataupun tentang sorry, apakah suara saya putus-putus nggak ya? Sudah terdengar jelas. Ah, udah terdengar. Tadi putus nggak sempat suaranya? Soalnya videonya delay nih. Hilang malah, hilang juga Hilang. ya. Oke. Alhamdulillah sudah baik. Udah baik, siap. Nah, jadi mungkin itu kali ya. Jadi saya akan tutup buka layar mungkin ya. Nah, yang pertama bicara tentang peluang. Jadi kita harus paham yang namanya bisnis itu bicara tentang peluang. Bapak Ibu sekarang menekuni bisnis tentang mungkin Viagra, terusnya Slim Food, terusnya apa lagi Beimun. Nah, ini kan bicara peluang. Bagaimana sih peluang produk-produk tersebut, gitu kan? Produk-produk tersebut, bagaimana peluangnya? Jadi peluang ini bisa bicara lingkungan sekitar atau lingkungan global, gitu. Nah, ketika kita bicara peluang, itu akan menentukan strategi dan eksekusinya. Ketika nanti peluangnya, oh peluangnya ini hanya di lingkungan sekitar, ternyata belum layak nih, berarti kita nggak usah menargetkan dulu yang lingkungan sekitar, tapi kita targetkan dulu yang mana nih yang bisa gitu kan, target dulu. Nah, itu akan menentukan strateginya gitu kan, menentukan strategi dan menentukan sistem eksekusinya. Eksekusinya bisa dipilih offline. Nah, misalkan kalau offline online mana yang ditentukan. Nah, itu kembali lagi pada saat peluangnya. Ternyata kalau kita lihat peluang di rumah kita gitu kan, ataupun peluang di lingkungan kita, karena saya ataupun misalkan saya ambil contoh adalah seorang ibu yang rajin ke majlis taklim. Nah, berarti kan bicara lingkungan sekitar, peluangnya ada nggak produk Viagra, Selimput, ataupun Beimun itu bisa diterima di mereka. Pasti ada kan? Pasti ada. Nah, berarti mau pilihnya online atau offline. Kalau saya sering ke majlis taklim, berarti enakan offline nih. Saya bisa sekalian bawa produknya, saya bisa kasih testernya sekalian sambil ngaji gitu, setelah ngaji ngobrol-ngobrol dan bagaimana peluang itu menentukan nanti. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?
supaya tidak terlampau cepat saya penjelasannya, khawatirnya nanti masih memahami penjelasan saya sebelumnya, saya udah pindah ke penjelasan lain gitu. Tadi yang bagian itu Kang online Yap. rada ini di saya. Oke. Terputus ya. Heeh. Oke. Nah, Iya, rada terputus tadi. tentang online dan offline, ini terkait berbicara setelah kita menentukan peluangnya. Jadi Bapak Ibu ketika berbicara peluang di lingkungan sekitar, kita ambil misalkan seorang ibu yang sering datang ke majelis taklim. Ya, ini adalah pebisnisnya ya. Jadi dia punya keseharian ke majelis taklim. Nah, datang ke majelis taklim. Pasti teman-temannya ibu-ibu dong, teman-temannya banyak ibu-ibu gitu kan. Mungkin RT, tetangga gitu. Nah, ketika kita sudah lihat peluangnya, oh ternyata ada nih kita bisa memasarkan produk yang ada di Training.net itu ke majelis taklimnya. Nah, berarti kita mau gunakan strategi offline atau online yang tepat? Pasti akan berpikiran offline. Karena sering datang ke majelis taklim, gitu kan. Berarti kalau offline, strateginya seperti apa dulu, gitu kan. Nah, berarti strateginya saya akan bicara produk ini setelah pengajian selesai. Atau saya akan berikan dulu ke ustazahnya, supaya nanti ustazah ini berikan testimoni gitu. Bisa aja. Nah, itu kan strategi gitu kan. Atau saya akan buka booth di majelis taklim. Nah, itulah yang saya bilang ketika kita mau memproses promosi, kita bicara peluang dulu nih. Peluang produk yang saya punya bisa diterima tidak di lingkungan sekitar, atau bicara global ternyata memang bisa diterima. Kalau bicara Viagra secara global bisa diterima gitu kan. Artinya semua yang punya kendaraan bisa gitu kan. Tapi kalau bicara tentang yang produk kecantikan, mungkin dari lingkungan sekitar ini sangat masuk juga gitu kan, produk kecantikan, karena pasti namanya kalau namanya wanita pasti ingin tampil cantik gitu kan, dan di sekitar rumah kita pasti ada yang namanya wanita, ibu-ibu gitu kan. Ya, makanya itulah ketika kita bicara peluang, nanti akan menentukan strategi yang digunakan, lalu eksekusinya seperti apa. Nah, itulah tadi penjelasan saya begitu, Edwi. Makanya bicara tentang online dan offline. Seperti contohnya begitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu yang lingkungan sekitarnya seperti apa, coba dianalisa peluangnya. Cocok yang mana nih? Kalau pakai online, Saya ya nggak kebanyakan apa-apa. offline. Kebanyakan offline. Nah, karena memang punya toko gitu kan. Promosinya kebanyakan offline. Kebanyakan offline. Karena banyak temennya di sekitaran rumah ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Saya praktekkan sendiri, nanti diceritakan. Nah, kalau perkara hasil sebenarnya itu mengikuti dari ya kalau kita bicara segitiga wisata hati itu akan tergantung dari hak prerogatifnya Allah. Tapi kalau dengan kita udah tahu peluangnya, nah kita analisa offline, jalan nggak Bu Haryani tentang proses offline ini? Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah jalan. Ada ya closing ya? Banyak. Banyak. Nah, ini adalah contoh Banyak yang beli bagaimana produk. ya. Karena kan apa ini kayak kemarin kecil lagi sakit, terus saya tanya tetangga ini, saya bilang kemarin kecilku sakit, saya kasih B imun. Alhamdulillah dia coba, alhamdulillah sekarang anaknya sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya, itu adalah kita bisa membaca peluang di lingkungan sekitar. Tapi untuk online-nya belum ada yang ini. Nah, itu nggak masalah Bu Haryani. Berarti Bu Haryani harus kembangkan bagaimana cara, istilahnya kalau di market itu scale up. Scale up itu memperbesar lagi skalanya. Jadi supaya nanti terjadi gulungan bola salju gitu kan. Bagaimana caranya nih? Nah, Ibu coba pelajari nanti gitu kan. Caranya nanti akan di konten berikutnya kan saya sampaikan bagaimana proses scale up itu bisa terjadi.
Nah, jadi biar yang lain pesertanya bisa mengikuti pembelajaran, jadi nanti saya berikan bertahap. Karena sekarang masih bicara peluang nih. Bicara peluang. Bagaimana coba analisa masing-masing lingkungannya. Apakah cocok untuk offline, online, atau menganalisa dari kemampuan diri sendiri dulu. Misalkan saya, kemampuan diri Kalau saya... di sini cocoknya online, offline. Soalnya offline. orang lebih percaya kalau kita buktikan dulu baru mereka coba. Oke, nah itu berarti Bu Haryani sudah bisa membaca peluangnya. Itu tinggal nanti memahami langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah ini ya Bu Haryani ya. Iya Pak, iya. Nah, coba yang lain nanti kalau ingin memberikan tanggapannya atau pengalamannya secara ya kan masih gambaran kasar ya, jadi bisalah memberikan. Nanti kalau sudah ikuti coaching online malam hari ini, nanti untuk coaching berikutnya bisa menyampaikan tentang, karena nanti kan ada tugas membaca peluangnya. Bagaimana nih? Nah, gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjut? Ya, buat yang baru bergabung, Bu Yulianti, Bu Unia, tidak masalah, nanti bisa dipelajari di link YouTube ya, yang saya bagikan nanti melalui email. Ya, silakan Teh Dwi. Kalau saya online, Kang. Offline belum bisa. Oh, belum bisa. Oke. Ya, Kebalikan. nggak apa-apa. Tapi kalau online ini sudah lancar, Bu Aryani. Bu Teh Dwi. Ya, belum juga sih, Kang. Masih harus banyak belajar. Bisa dihitung dari mungkin mingguan atau bulanan, itu berapa yang terjadi closingnya. Kalau tiap bulannya ada peningkatan, berarti ada perubahan. Nah, tapi nanti ketika nanti misalkan udah dicoba online terus selama sebulan, terus 2 bulan, belum terjadi closing, nah di sini adalah poin yang ketiga, kita harus belajar. Kita harus belajar apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi perbaikan mana yang harus ditingkatkan lagi, gitu. Nah, makanya nanti ada beberapa step yang saya sampaikan bagaimana menjadi seorang marketing ataupun marketer ataupun sales yang berhasil. Karena ini pun yang nanti dipakai oleh, ya kalau sekarang bicara top leader, yaitu mereka seperti itu, gitu kan, bicaranya dia mampu membaca peluang, mampu menggunakan strategi yang tepat dan mampu mengeksekusinya, gitu. Nah, kalau kita yang masih ibaratnya belum top leader, ya kita hanya bisa menduplikasi dan hanya bisa meniru, tapi tanpa memahami esensinya. Padahal esensinya adalah lingkungan kita sendiri, diri kita sendiri, mana yang cocok, gitu kan, mana yang cocok. Dan mungkin kalau kita belajar, oh ternyata saya tahu nih kelemahan saya hanya di sini. Nah, akhirnya begitu perbaiki itu aja, berhasil closing. Bisa jadi terjadi begitu. Karena itu udah saya pengalamin juga. Saya udah coba banyak hal, tapi ternyata nggak terjadi closing. Saya tarik belakang, saya belajar dulu nih. Belajar apa nih? Belajar, nemu, perbaikannya ini. Terjadilah closing. Nah, itu yang saya pelajari dulu. Juga ketika memulai menjalankan PyTrend. Dulu saya sebagai mitra PyTrend dulu tahun 2012 atau 2013 gitu. Ya sulit sih namanya closing waktu saat itu karena baru mulai gitu kan. Tapi dengan memahami alurnya, tahu ya udah akhirnya setiap minggunya ada closing, terus bisa menduplikasi ke bawah. Nah, itu yang saya nanti akan bagikan gitu kan setiap minggunya tentang pengalaman-pengalaman saya selama proses membangun channel marketing ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya share screen berikutnya. Ini mohon maaf saya nggak tampilkan kamera, takutnya nanti jadi delay lagi. Nah, saya share screen materi berikutnya. Kalau tadi bicara peluang. Nah, bagaimana sih untuk menganalisa peluang itu sendiri, gitu kan? Apakah peluang di lingkungan kita cocok atau tidak, gitu kan? Nah, yang pertama tetap harus berbicara tentang produk, ya. Nah, produk yang kita tawarkan ini produk yang sustain dan tersedia atau tidak. Sustain itu artinya yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu gimana? Artinya akan menimbulkan repeat order. Akan menimbulkan orang beli lagi. Sebagai contoh, sekarang kalau kita jualan masker, kan sekarang lagi booming nih, masker.
Nah, masker ini produknya sustain nggak? Berkelanjutan nggak? Kalau menurut saya, produk masker itu sebenarnya sustain hanya ke orang-orang baru yang belum pernah punya masker, atau yang maskernya rusak, atau maskernya hilang. Sehingga orang yang beli masker, apalagi masker kain gitu kan, cukup satu, kalau dia orang yang telaten cuci, pakai lagi, ya berarti nggak harus beli lagi dong gitu kan. Nah, sehingga produk masker itu menurut saya kurang kalau kita scale up-nya bukan ke new user, memperluas banyak database gitu. Nah, itu akan kurang tuh kalau jualan masker. Kalau jualan masker hanya misalkan stay di tempat di rumah yang itu nggak sepi, banyak orang-orang baru lewat, itu biasanya agak lama gitu kan untuk barangnya terjual. Tapi kalau jualan masker tapi di banyak orang-orang baru yang lalu lalang, kayak misalkan di pinggir jalan tapi itu yang ada stasiun, yang ada terminal, itu banyak orang-orang baru tuh yang lewat. Nah, itu bisa ada kemungkinan besarnya terjual lebih besar. Nah, tersedia ini dalam hal ketika nanti kita pilih strategi offline, ketika orang ada yang mau, itu langsung ada barangnya nggak tahu nggak. Kita bisa cepet nggak gitu kan. Bisa cepet nggak, makanya di Trendinet memunculkan istilah stokis. Stokis sebenarnya itu untuk mempercepat alur pengiriman gitu. Ketika kita butuh hari ini, ya kita bisa tanya stokis dulu, ada nggak? Oh, ada, ya udah tolong kirim ya. Nah, itu akan lebih cepat, sehingga ketersediaannya bagaimana nih? Oh, tersedia terus deh produknya gitu kan. Nah, itu adalah menganalisa peluangnya. Kita mulai dari produk gitu kan, produk yang dihubungkan dengan market. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menganalisa peluang, menganalisa produknya, nah kita menganalisa sebagai solusi kebutuhan banyak orang atau bukan. Percuma dong kalau kita jualan produk, tapi nggak di produk ini bukan jadi solusi kebanyakan orang. Ataupun kalaupun ada solusi untuk marketnya besar atau kecil gitu misalkan. Orang banyak atau bukan gitu. Solusi kebutuhan banyak orang. Sekarang yang namanya, saya ambil contoh masker aja deh. Kalau namanya masker, ini kebutuhan banyak orang bukan? Sekarang iya, kebutuhan banyak orang gitu kan. Nah, berarti memang menjanjikan sebenarnya jualan masker. Makanya banyak orang menjual tentang menjual masker nih, tiba-tiba jualan masker. Karena memang itu adalah solusi kebutuhan banyak orang saat ini. Nah, tapi secara kalau kita strateginya salah, itu tetap akan juga nggak berefek apa-apa, gitu kan. Nah, jadi kita harus menganalisa dulu tuh peluangnya. Apakah produk kita sebagai solusi kebutuhan banyak orang? Kalau di Trendinet sudah pasti produknya adalah solusi kebutuhan banyak orang, gitu. Ini karena saya bicaranya bersama para mitra Trendinet. Kalau nanti dengan yang lain kita analisa lagi produknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ketika kita sudah menganalisa produk, menganalisa demand atau kebutuhan atau penawarannya tuh ada apa enggak, itu permintaannya ada atau enggak gitu kan. Nah, kita bicara tentang perencanaan dan tim. Nah, ini masih konteksnya peluang ya. Jadi perencanaan dan tim ini dalam konteksnya adalah kita membicarakan peluang. Kita membicarakan peluangnya menggunakan peluang yang mana nih, peluang offline atau peluang online, lalu perencanaan akan seperti apa. Apakah kita bergerak sendiri, apa kita merekrut tim. Kalau nanti kita bergerak sendiri, nyusun rencananya pun akan beda. Kemudian pola kerjanya pun akan beda. Lalu untuk proses pembelajarannya pun akan beda. Nah, sehingga kita menganalisa perencanaan dan timnya juga. Kalau memang ada tim, gitu kan, kalau ada tim mungkin akan lebih ringan, gitu kan. Nah, makanya di dalam dunia MLM itu ada yang kita harus mencari mutiara atau intan di dalam laut, maksudnya di dalam jaringan kita. Kenapa? Karena kita akan menemukan tim, tim dalam artian tim yang satu visi, punya kegigihan, punya juga ngototnya, punya juga mungkin ada keahlian edit gitu kan. Nah, itu makanya kita harus mencari intan di dalam tim kita gitu kan. Nah,
supaya ngebentuk tim. Karena tetap yang namanya proses marketing itu kalau jalan sendiri akan repot, tapi kalau berjalan barengan itu akan lebih ringan gitu. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu strategi dan eksekusi. Nah, ketika kita sudah menganalisa peluang semuanya, strategi dan eksekusinya pun kita harus susun. Strategi itu bagaimana? Strategi itu ya kita buat perencanaan marketingnya. Buat, ya kalau istilah perencanaan marketing mungkin akan berat ya. Jadi perencanaan kalau misalkan kita sebagai individu gitu kan, individu terus namanya MLM itu kan bergerak sendiri ya, personal gitu kan. Nah, pasti strateginya akan berbeda ketika kerja dengan tim. Kalau strateginya personal, pasti akan ngambil konten-konten dari orang lain yang lebih cepat gitu kan. Kita ngambil ke gudang skrip, kita ngambil mungkin ke sejuta digipreneur gitu kan konten-kontennya. Nah, tapi eksekusinya itu akan beda ketika kita menganalisa ini tentang lingkungan, tentang produk, tentang tadi saya bicara di awal itu tentang membedakan itu tergantung strategi dan peluangnya ya, strategi dan peluangnya itu akan beda. Kalau di perintah Kopas posting bareng-bareng ya tentang ini, skripnya ini, sesekali boleh dilakukan tapi jangan berkali-kali karena akan mengganggu ke channel marketingnya Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus punya strategi dan eksekusinya. Nah, kalau eksekusi juga berbicara tentang timeline supaya konsisten. Tiap pagi posting ke IG, tiap siang posting ke status WhatsApp, tiap sore posting ke Facebook, tiap malam posting ke IG lagi gitu. Nah, itu yang menentukan tuh gimana? Ya strateginya kita gitu kan. Kita menganalisa peluang, kita menganalisa kebutuhannya gitu. Oke. Nah, ini masih panjang nih. Sebelum saya beralih ke yang kedua, konten yang kedua tentang strategi. Nah, karena tadi kalau kan kita bicara kalau tentang soal perencanaan dan tim, solusi kebutuhan banyak orang, produk sustain dan tersedia, mungkin Bapak Ibu sudah menguasai. Tapi bicara tentang strategi dan eksekusi, nanti saya akan dalami di materi yang kedua. Tapi sebelum beralih, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan ulang oleh saya? Silakan. Bebas ya, mau bertanya apa aja atau mengulang lagi pertanyaan yang jauh sebelumnya boleh. Ini Kang. Ya. Ada perencanaan dan tim. Nah, itu kalau misalkan kita ngalamin timnya nggak bisa dibimbing gitu. Oke. Visinya beda, itu gimana ya? Benturannya kalau di situ gitu, Kang. Oke. Nah, terkait perbedaan, sebenarnya namanya tim pasti nggak ada yang semuanya akan sama. Artinya mungkin kita misalkan di kayak kakak sama adik gitu kan, walaupun satu rumah, satu ibu, satu bapak, tetap aja akan beda gitu kan. Jadi memang itu udah kodratnya tentang perbedaan. Nah, sekarang tinggal membuat perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, perbedaan menjadi kekuatan itu yang kita butuh apa ya? Nah, namanya marketing ini kan belajar lagi ilmu baru nih. Ilmu bagaimana tentang tatap muka, sosialisasi gitu kan. Tentang psikologis gitu kan. Nah, makanya kita sebagai seorang marketer atau marketing itu harus mau belajar. Jangan sampai nggak berhenti belajar atau malah malas belajar. Ini sebenarnya kaitannya dengan ilmu komunikasi psikologi ya, tentang komunikasi dan psikologi. Ini saya dapati dari ya pastinya dari Coach Dani, lalu dengan ilmu komunikasinya, lalu untuk psikologi tentang marketing ya dari Headmaster juga ada. Makanya ada kelas yang diciptakan oleh Paten Academy tentang kiat menghadapi perbedaan menjadi kekuatan. Ini bukan maksud berjualan ya, tapi memang konten itu ada. Tapi itu bisa dilihat ke YouTube-nya Pak Deddy. Nah, bisa langsung lihat ke YouTube-nya beliau, kiat menghadapi perbedaan. Nah, nanti dari situ bisa mempelajari mana yang bisa diambil untuk diterapkan. Ya.
Tapi kalau mau dapat PAC-nya, berarti nanti lewat Padadan aja. Tapi kalau mau langsung ke YouTube-nya, ya dapat ilmunya, tapi nggak dapat PAC-nya. Itu aja sih bedanya. Nah, nanti kita belajar bareng aja ya tentang kiat menghadapi perbedaan. Karena yang menghadapi, jadi kita harus mengambil titik temunya. Titik temu antara orang yang berbeda itu. Titik temunya apa, gitu kan? Ya, bagaimana cara mendapatkan titik temu? Caranya kita rajin berkomunikasi gitu. Komunikasinya bukan seputar kerjaan ataupun to-do list atau tentang rencana, tapi berbicara tentang pribadi aja. Apa kabar gitu, gimana kuliahnya, terus keluarga sehat, ya ngobrol-ngobrol gitulah, ngobrol-ngobrol santai. Nah, nanti kan dapat tuh misalkan nanti langsung kita tanya, gimana nih tentang bisnis kita, mau lanjut atau enggak gitu misalkan. Tetap lanjut dong, nanti cari tahu aja, gali, nah nanti pasti akan nemu titik temu, akan menemukan titik temu yang itu sama, oh iya ternyata sama kok, mereka cuma mungkin penyampaian komunikasi kita aja yang salah tangkap oleh dia, sehingga timbul perbedaan. Nah, jadi itulah enak menjadi marketing itu kita menguasai ilmu komunikasi, ilmu psikologis. Nah, di situ yang kita harus memaklumi dulu, namanya perbedaan tetap ada. Nah, lalu yang kedua, cari titik temunya. Gitu. Itu yang bisa saya kasih jawabannya sekarang. Nah, nanti kita belajar lagi di YouTube-nya Headmaster tentang kiat menghadapi perbedaan menjadi kekuatan. Oke, ada lagi? Boleh mendingan nanya sekarang di saat sesi belajar. Ya, saya nggak membatasi waktu atau membatasi pertanyaan, bebas, karena ini sebagai benefit dari yang belajar kuliah saya, gitu kan. Saya ingin memastikan semuanya sudah belajar dan memahami tentang marketing itu sendiri. Tapi pun kalau nggak mau mendalami ya nggak masalah, gitu kan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ini saya langsung ke yang kedua, tentang strategi meraih target. Nah, kita berbicara strategi ya. Oke, sudah muncul di layarnya ya. Strategi meraih target. Nah, yang kedua yaitu strategi meraih target. Ketika kita sudah melihat peluang, ukur target yang akan dicapai dengan perkalian 2 hingga 4 kali lipat dari kemampuan. Maksudnya gimana? Kalau sekarang kita mampu sebelum sebelum coaching, kita mampu closing 10 per bulan. Nah, untuk targetnya kita kalikan 2 atau 4 kali lipat dari kemampuan yang ada sekarang sebelum kita belajar gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti akan memunculkan semangat yang sesuai target gitu. Dikalikan dari target yang ada sekarang existingnya berapa, dikali 2 atau hingga 4 kali lipat gitu kan. Nah, itu sebenarnya angka-angka yang 2 dan 4 itu angka yang masih realistis. Tapi kalau yang mungkin optimis mungkin bisa dikali 10 kali lipat gitu kan. Optimis banget 10 kali lipat gitu. Nggak masalah sih, itu masalah angka, masalah tinggal pribadinya aja, mau optimis atau mau realistis. Kalau realistis ya saya sarankan di 4 kali lipat dari kemampuan. Nanti pun kalau nggak tercapai ya 2 kali lipatnya nyampe, mungkin 3 kali lipatnya nyampe gitu kan. Oke, nah pasti akan bertanya bagaimana sih cara meraihnya. Nah, pastinya akan perlu ada strategi yang disusun. Oke. Nah, dalam menyusun strategi, nah pastinya ada angka yang harus dicapai.
tadi perihal angka 4 kali lipat, 2 kali lipat. Nah, saya mengambil tema di malam hari ini yaitu 100 juta pertama. 100 juta pertama, ya kita caranya dengan 5 langkah tadi tuh, sebentar, di layar saya biar nggak depan. Nah, jadi ada 5 langkah caranya. Yang pertama itu belajar. Nah, saat ini memang sudah belajar. Nah, nanti yang kedua adalah kuasai keahlian. Bicara kuasai keahlian, itu menguasai keahlian yang dibutuhkan, gitu kan. Kalau mau ngambil strategi online, berarti kita kuasai keahlian di online. Artinya kuasai apa? Kuasai copywriting, kuasai media sosial, ya. Terusnya kuasai tentang bikin konten. Nah, kuasai terus bikin funneling, kuasai lagi tentang call to action, terus WhatsApp marketingnya. Nah, itulah yang dinamakan kuasai keahlian. Lalu yang ketiga, berani coba. Jadi jangan takut untuk mencoba yang bikin konten misalkan. Jangan takut bikin konten hasil karya sendiri. Gimana caranya? Ya caranya kita tetap misalkan nggak bisa bikin desain. Ya kita capture atau screenshot punya orang, tapi kita ganti misalkan kalimat quotes-nya gitu kan. Dengan quotes kita sendiri. Nggak apa-apa kayak gitu, boleh. Terus misalkan kita bikin konten sendiri, pakai foto sendiri, lalu dikasih quote, gitu kan. Lalu ada duplikat. Nah, duplikat ini adalah duplikasi cara-cara orang yang sudah sukses. Cara-cara orang yang sudah sukses. Lalu disiplin, terapkanlah secara disiplin, disiplin tentang segala halnya, disiplin belajar, disiplin bikin konten, disiplin untuk posting, disiplin untuk belajar dari orang yang sudah sukses. Ya, terus aja itu diulangin, nanti akan sampai tuh. Ini adalah strategi untuk pribadinya ya, karena saya akan nggak langsung berbicara tentang strategi online offline, karena masing-masing punya keunggulan ya, punya keunggulan. Jadi saya masih, karena baru pertemuan pertama, saya masih sifatnya general. Jadi nanti pun ke depannya akan berbicara tentang strategi offline gimana, strategi online bagaimana. Itu akan sampai. Nah, sekarang kita bicaranya tentang general untuk memperbaiki mindset, lalu dengan aktivitasnya. Aktivitas seorang marketing itu ya seperti ini. Belajar, kuasai keahlian, berani coba, duplikasi, dan disiplin. Oke, sebelum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini adalah gambaran. Saya ambil contoh 100 juta, apa saja yang harus dilakukan. Kalau ini dalam konteksnya adalah online offline ya. Saya ambilnya online offline. Ada branding, konten, event ID, dan pemilihan channel. Nah, ini agak lumayan berat pembahasannya. Jadi sebelum saya lanjut, saya buka pertanyaan ya. Silakan. Pertanyaan lagi. Bang Sani. Oke. Minta tips biar disiplinnya kuat, Kang. Kadang suka mager juga. Siapa tahu Kang Sani punya tips biar disiplinnya kuat gitu. Istilah mager itu sebenarnya muncul karena ada faktornya ya, ada faktornya. Faktornya bisa jadi saya kalau belajar terus kuota saya kurang nih. Atau saya belajar terus, saya perlu keluar uang lagi nih. Akhirnya mager. Atau faktor apa lagi? Faktor anak. Misalkan, aduh anak-anak juga udah mulai begini nih, ya udah nggak usah lah. Nah, sehingga kita kalau dalam ilmu ilmu fishbone, nah kita harus cari tahu mana yang menjadi fishbone magernya nih, masalahnya. Udah belajar fishbone kan waktu itu, tentang fishbone, cari tahu masalah
itu yang diselesaikan. Jadi masalah intinya apa, itu yang diselesaikan. Nanti yang lain akan mengikuti. Jadi masalah intinya apa? Tentang ekonomi misalkan. Ya berarti kita harus ingat bahwa ya kalau kita nggak berubah, ya ekonomi kita akan gini-gini aja. Nah itu mungkin jadi kekuatan. Oke, saya harus cari cara gimana supaya tetap bisa belajar, tetap bisa dapat kuota. Mulai cari peluang-peluang. Misalkan, oh di sisi ini ada wifi nih. Gimana caranya supaya saya bisa main wifi gratis di rumahnya? Kan cara mikir gitu bisa jadi. Atau cari-cari tempat umum. Di masjid ini ada wifi nih. Oke, saya pakai wifi di sini deh. Saya bisa sambil nyapu, bersihin masjid, sedekah gitu kan. Lumayan nih, dapat banyak hal. Nah, itu kan salah satu cara gitu kan. Supaya satu cara fishbone. Gimana kita cari tahu masalahnya apa, faktornya apa, kita selesaikan yang faktornya itu sehingga magernya itu hilang. Nah, saya punya pengalaman mager itu, saya mager ketika saya nggak tahu harus ngapain nih. Tapi kalau saya punya jadwal misalkan jadwal, oh saya ada jadwal ngajar. Ini buat saya gerak dalam saya belajar lagi, saya dalam hal mulai menyusun program lagi, mulai menyusun timeline lagi. Nah, berarti saya untuk mengatasi mengatasi tadi tentang udah magernya itu ya saya harus ngajar nih gitu. Gimana cara supaya bisa tetap ngajar gitu, cara berbagi lah ibaratnya, tetap berbagi, sharing, ngobrol gitu kan. Kalau sharing ngobrol gini saya merasakan sesuatu yang berbeda yang buat saya semangat sebenarnya. Nah itu yang menjadi saya buat channeling ini karena saya juga ngeliat ada kuliah saya nih harganya mahal tapi nggak dapat apa-apa, kasihan gitu kan. Nah saya coba buat channel ini supaya menjadi fasilitas. Oke, ada lagi? Itu tentang jawaban mager ya tadi ya. Cari tahu faktornya apa. Oke, nggak ada lagi nih yang mau tanya. Oke, tentang strategi. Nah, kalau tadi saya berbicara strategi personalnya, ya artinya personal itu dalam hal diri. Nah, yang berikutnya ini adalah strategi dalam hal meraih target yang sudah ditetapkan. Nah, ini saya bercerita tentang pengalaman dulu program yang awal tahun ya. Kalau masih ingat nama programnya cari tahu aja. Nah, jadi menganalisa tentang konten-konten ini nih. Faktor-faktor ini, faktor branding, konten, event ID, dan pemilihan channelnya. Kita punya target 100 juta. Nah, lalu hal apa yang harus kita bangun nih untuk dapat 100 juta? Oke, kita branding. Branding ini adalah proses untuk masuk ke benak pikiran calon konsumen dengan value yang kita tawarkan solusinya. Nah, jadi saya berpikir gitu kan, ketika akan ada produk launching, ingin value apa yang disampaikan nih, kendala value apa yang kita sampaikan ke calon konsumen supaya dapat brandingnya gitu. Karena awal tahun brandingnya tentang harapan gitu kan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah mencapainya impian. Itulah brandingnya. Oke, kalau udah punya brandingnya, kita lari ke konten. Konten kita cari key hot buttonnya, key atau key kuncinya ya, kunci dari konten itu. Konten apa yang menguatkan dari menggapai impian. Nah, cara tahu hot buttonnya itu kita cari nih, kita kenali produknya. Apakah itu tokohnya, apakah itu dari sisi kontennya, maksudnya isi dalam dari produknya, ataukah dari produsennya. Kan produsen kadang juga nih orang memperkenalkan satu lagi dari Mayora. Itu adalah contoh branding. Bagaimana nge-branding salah satu produk dari brand unggulannya. Itu kan Mayora. Orang terkenal dengan kalau produknya Mayora, produknya makanannya enak gitu kan, snacknya enak nih. Gitu. Nah, kita cari tahu konten apa yang pas, yang menggambarkan tentang brandingnya.
Branding itu bisa tayangan visual maupun audio visual yang dibuatkan serangkaian program sehingga orang mengenal brand Anda dan masuk ke benak mereka. Jadi konten itu nggak hanya satu, konten itu bisa ada beberapa tahapan. Kalau bicara WhatsApp status atau WhatsApp marketing, kontennya berupa teks kan, visual. Audio pun bisa aja kayaknya kalau dalam bentuk video gitu kan, audio visual. Nah, ini kita buatkan nih kontennya. Kalau pagi mau posting apa, siang posting apa, malam posting apa. Yang itu menjurus ke brandingnya, supaya orang masuk ke brandingnya tentang impian. Gitu. Nah, itu kita pikirkan kontennya. Nah, kalau konten branding udah dapet, lalu event ID-nya apa? Event ID itu ciri khas. Ciri khas yang selalu dibuat rutin. Bisa slogan, bisa icon, atau yel-yel, atau lagu, atau jingle, atau apapun. Yang itu menjadi ciri saat muncul konten kita, atau ciri saat kita promosi. Apakah itu warna, apakah itu tentang font, bentuk huruf, ataukah itu kalimat, ataukah itu gambar tokohnya, gitu kan, selalu konsisten, gitu kan. Nah, itu nanti tergantung nanti kita melihat dari hot button-nya apa, gitu. Nah, kalau itu semua sudah ada, branding, konten, event ID-nya, pemilihan channel juga mempengaruhi. Karena kalau kontennya cukup bagus, ya, kontennya cukup bagus, tapi nggak tersampaikan ke calon konsumen yang tepat, ini akan berubah semuanya. Bubar, gitu kan. Oke, nah saya stop sharing dulu supaya tetap bisa mengikuti. Dari tadi 4 langkah branding, konten, event ID, lalu pemilihan channel. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang memberikan tanggapan? Atau ada yang terlewat penjelasannya atau terlalu cepat saya menjelasinnya, boleh. Oke, udah mulai pusing ya tentang branding, konten, lalu event ID. Event ID-nya kan tadi kurang ini. Ya, event ID itu tentang konsistensi kita untuk menempelkan branding atau value di benak konsumennya. Kalau misalkan bicara tentang slim food, ini apa nih yang menjadi hot button-nya? Nah, berarti misalkan pakai slogannya mungkin. Jadi kita munculin nih slogan, tapi itu khusus untuk kita doang gitu kan. Slogan khusus kita doang di channel marketing kita, ya dengan bilang slim food oke loh. Nah, itu di setiap terakhir posting kita selalu konsisten, selalu ada itu. Nah, nanti akan orang terbenak dalam pikirannya tentang slim food oke gitu kan. Nah, itu yang maksudnya event ID-nya. Event ID-nya itu apa? Ya, slogan, jingle, lagu, ataupun logo, atau warna, nah terserah. Gitu. Itu tentang event ID. Nah, dari 4 tadi, itu sebenarnya ada masing-masing ilmu tersendiri ya. Branding ada ilmunya sendiri, konten ada ilmunya sendiri, lalu tentang event ID ada ilmunya sendiri, tentang pemilihan channel itu namanya funneling ya. Funneling itu ada ilmunya sendiri, macam-macam dah. Sebenarnya ilmu marketing itu luas, jadi kita harus benar-benar rajin belajar, coba lagi, belajar, coba lagi. Nah, tapi jangan sampai frustasi. Maksudnya frustasi gimana? Frustasi itu kayak kita malah berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, kita nggak berani untuk lanjut. Udahlah, saya capek, mendingan saya posting-posting lagi aja deh, sesuai dengan perintah dari leader saya. Ya, kayak gitu juga monggo gitu kan, kayak leadernya. Tapi ya resikonya adalah
channel marketing nggak akan terbangun dan nggak punya audiens atau followers yang tetap. Artinya channel kita tuh ya sekedar apa, membantu viralin aja, nggak ada apa-apanya. Dan saya sih hampir 100% percaya kalau yang sering posting itu, yang bagus itu adalah dia punya akun yang sifatnya memang untuk viral aja, untuk sekedar dokumentasi. Kalau saya lihat bagus nih, itu adalah punya Bu Siska ya. Bu Siska itu sebenarnya juga bagus tuh, dia bikin beberapa akun, ada Siska Mentor Training.net, ada Siska apa gitu kan, pendaftaran PyTrain, ada yang pun itu yang akun pribadi yang dia cuma quote-quote sendiri. Nah itu adalah tujuannya dia bikin funneling tuh, bikin funneling sendiri tuh, funneling ketika orang ada yang nanya, baru dikasih akun yang satu lagi yang isinya itu katalog doang. Nah itu tergantung strategi lagi sih, tergantung strategi. Nanti akan sampai sih, kita akan review bareng-bareng ya. Misalkan nanti yang ada di Telegram marketing yang bareng saya, itu boleh share akun yang dimiliki, akun pribadi ataupun akun jualannya, share nanti supaya bisa saya lihat-lihat, saya bisa kasih masukan, saya bisa kasih review gitu kan, supaya nanti bisa menjadi perbaikan juga ke depannya. Karena bicara tentang 4 ilmu itu, kalau kita nggak mengenali esensinya, kita akan seperti buzzer. Kita akan seperti buzzer apa ya, buzzer RP atau kayak buzzer bayaran yang diperintah ini lakukan, perintah ini lakukan, tapi nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa. Ya ini untuk bicara yang online ya, online. Tapi kalau bicara offline akan beda lagi. Offline branding, kalau udah bicara branding berarti bicara spanduk. Kalau offline pasang spanduknya, pasang X bannernya, mungkin ada produk di depannya. Nah, kalau bicara branding itu bicara 4P. Nanti itu ya ada lagi marketing mix gitu kan. Itu kan bicara tentang penempatan, harga gitu kan. Jadi nanti tuh naro X banner-nya pun nanti dipikirin nih. Taruhnya enakan di kanan atau kiri toko ya. Kalau orang yang pusing dua-duanya aja deh, kanan kiri gitu kan. Nah, itu kalau offline gitu kan. Terus apalagi branding itu kalau offline biasanya pakai kaos, pakai bajunya gitu kan. Terus ada apa lagi? Ada spanduk di pagar gitu kan, atau ada kartu nama gitu. Nah itu kalau bicara branding offline. Kalau branding online ya bicara tentang konten, logo, copywriting ya semuanya dah. Banyak sebenarnya. Oke, nah itu saya baru menyampaikan 2 konten terlebih dahulu nih. Tapi yang ketiga ini sih ringan sih. Bagaimana nanti untuk mempelajari yang step 2 ini nih. Nah, mempelajari step 2 ini gimana nih gitu kan. Nah, saya share tentang yang konten berikutnya, yaitu tentang belajar. Oke, nah ini dia. Saya share screen dulu ya. Oke. Yang perlu diingat tentang belajar, bahwa setiap orang yang pengen sukses, itu pasti punya kepercayaan atau punya orang-orang yang sukses sekarang itu percaya bahwa proses suksesnya merupakan pembelajaran dari satu ilmu ke ilmu lainnya. Jadi itu yang membuat orang belajar itu, kenapa sih orang-orang di luar negeri itu dia sekolah di luar negeri,
berhasil, atau dia sekolah S2 berhasil, lalu dia sekolah tinggi, ya ada yang berhasil ada yang enggak sih ya, tapi ya tetap kembali tentang belajar ini, bahwa yang namanya orang sukses itu adalah orang yang menekuni dan mempercayai bahwa proses sukses adalah pembelajaran dari satu ilmu ke ilmu lainnya. Nah, supaya kita nggak berhenti belajar, kita ingat ini tentang orang sukses ini, bahwa orang sukses itu merupakan pembelajaran dari satu ilmu ke ilmu lainnya. Nah, sekarang kalau kita mau sukses di marketing, ataupun sukses, ibaratnya kalau kita udah punya channel marketing, jualan produk apa aja enak. Pernah lihat kan channel marketing Dewa Eka Prayoga kayak gimana kan? Enaknya gitu kan, jualan apa aja kayaknya lancar gitu kan. Nah, itu karena sukses membangun channel marketingnya sendiri. Nah, ini slide-nya ya. Jadi tentang belajar tanpa henti ini, belajarlah tentang apa yang dirasakan kurang. Kurang dalam hal apa? Ya kurang banyak pun tetap harus pasti ada bisa diturunin dong. Apa aja listnya banyak itu? Apakah 3, 5, apa ada 10 faktor gitu kan? Saya lemah di apa? Saya lemah di mana? Saya lemah di mana gitu kan? Gitu. Jadi kita belajar tentang hal apa yang dirasakan kurang. Nah, terus yang kedua, kalau kita biar belajarnya semangat juga, capture pola dari orang yang sukses dan gerakan membangun channelnya. Nah, supaya kita bingung nih, kita mau mulai dari mana ya? Kita ikutin lah orang yang udah sukses. Kalau misalkan yang offline-nya sukses, ya ikutin strategi offline-nya. Siapa nih yang offline-nya sukses nih? Dia tuh nggak pernah online, tapi sukses dia offline-nya. Cari bukunya, cari akunnya, cari kisah hidupnya. Ya itu di googling lah, di googling aja dicari tahu. Kayak Bob Sadino. Bob Sadino ini sukses berkat dia punya kemampuan sales offline-nya dia. Dia punya kemampuan dalam presentasi dan lobby-lobby bisnisnya tuh, Bob Sadino. Nah, pelajarilah teknik-teknik marketing dari Bob Sadino. Itu capture polanya gitu. Di googling juga banyak pasti sekarang ya. Lalu kalau misalkan yang online belajarlah dari banyak itu yang bisa mengembangkan Instagram. Nah, jadi kita untuk milih channel pun ingin kekuatan kita di mana? Di Instagram, YouTube, Facebook, ataukah di WA. Nah, kita belajarlah dari orang yang sudah berhasil. Kita capture polanya supaya bisa tuh membangun channelnya juga. Nah, kenapa sih kita harus bangun channel ya? Ini saya meloncat ke materi sebelumnya ya. Bangun channel itu ibarat bangun pipa ya. Bangun pipa kayak talang rumah. Kalau kita nggak pinter masang pipanya, itu air dari talang bisa banjir kemana-mana. Bisa bocor lah, bisa ngalir kemana-mana tuh air. Jadi nggak masuk semua ke keinginan kita, kebuang ke got gitu kan, kebuang ke jalan gitu. Nah, sama dengan kita bangun channel, kita membangun pipa-pipa itu supaya orang beli itu nggak bocor kemana-mana, tapi belinya ke kita. Gitu tujuannya membangun channel. Nah, lalu kalau kita sudah belajar mengcapture gitu kan polanya, nah kita mulai tuliskan rencana. Jadi kita rencanakan nih mulai besok saya mau belajar apa, channel apa. Ditulis satu rencananya. Supaya kita ingat di tahun ini, di bulan Juni 2020 kita mulai start nih bangun ya. Orang yang cuma posting kucing, dia bisa punya toko, punya brand ambassador ataupun mendatangkan uang dari Instagramnya. Nah itu kalau kita
sudah pintar membangun pipanya gitu. Nah, itulah enaknya tuh kalau kita punya pipa sendiri. Ingat ya, punya pipa sendiri dan punya funneling sendiri, jadi airnya nggak kemana-mana, gitu, nggak bocor kemana-mana, tetap ke kita. Dan berani memulai ya. Selanjutnya berani memulai. Kalau udah nulis rencana, jangan hanya sekedar rencana, tapi harus berani memulainya. Yang terakhir, ya ulangi polanya. Belajar, mengcapture dari pola orang sukses, tuliskan rencananya lagi, hari esok mau apa lagi. Ya, terus berani memulai. Ketika sudah belajar, berani aja mulai, gitu kan. Berani mulai bikin konten, berani mulai posting konten hasil sendiri, gitu. Ini kenapa jadi ada game ya? Sorry. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kang tadi part 3 belajar tanpa henti, orang sukses percaya bahwa proses Kang kelanjutannya jadi tulis nggak ketulis. Jadi orang sukses itu mempercayai bahwa proses suksesnya adalah pembelajaran dari ilmu satu ke ilmu yang lainnya. Kalau mau ambil contoh siapa yang sukses ya? Tahu siapa tuh si yang pejuang riba? Ada yang kenal nggak? Atau jangan jauh-jauh deh. Pejuang sukses yang dia sekarang tuh punya channel Magnet Rezeki misalkan. Pasti awalnya dari punya banyak hutang, terus pengen lunas, akhirnya dia berbagi tentang ilmu bagaimana cara lunas hutang. Pak Nasrullah, Kang? Pak Nasrullah ya. Nah, bisa jadi tuh. Iya. Jadi pasti kan beliau mulai dari masalah dia sendiri tuh, belajar dari masalah itu dulu. Nah nanti begitu udah punya polanya, nah dia akan terus duplikasi, ulangin, belajar, kembangkan, belajar, ulangi, kembangkan. Itu aja polanya sebenarnya. Yang dia tuh belajar ya ibaratnya dari ilmu dia sebelumnya ilmu tentang melunasi hutang, lalu dia mulai lagi bikin ya akhirnya punya banyak lah, punya banyak punya banyak ilmu lagi yang lain yang baru lagi. Jadi bisa jadi mungkin sekarang yang saya nggak tahu siapa di sini yang nanti begitu belajar tentang bagaimana bikin channel terbaik gitu kan, bisa aja nanti tiba-tiba jadi punya kelasnya sendiri untuk berbagi ke timnya gitu kan. Jadi namanya orang sukses itu dia belajar dari ilmu satu ke ilmu lainnya. Dari ilmu dia selama susah, mungkin untuk lepas dari kesusahannya, dia belajar, dia bagikan. Nah, dia belajar lagi tuh ilmu cara membagikannya, bagikan ilmunya gimana. Dia belajar lagi cara bikin bikin event. Dia belajar lagi cara bikin perusahaan, belajar lagi cara bikin apa sehingga punya komunitas ribuan. Oke, itu penjelasan dari saya tentang belajar. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan pengalaman dari belajar. Kalau saya sih merasakan bagaimana belajar itu membawa posisi saya ke sekarang ya. Jadi posisi saya sekarang ini proses dari pembelajaran dari awalnya dulu waktu Selamat More Indonesia saya belajar tentang kelola grup. Kelola grup itu saya dapati ilmunya atau pembelajarannya itu mulai dari waktu account officer di bank. Jadi saya mengenali bagaimana cara komunikasi dengan orang per orang. Terus mengenali persona tiap orang berbeda level. Misalkan orang yang punya duit gimana komunikasinya, orang yang kelas menengah bagaimana caranya berkomunikasi,
orang yang sepantaran, bagaimana komunikasinya. Nah, itu saya pelajari. Sehingga pada saat di WhatsApp pun udah nggak kaku. Nah, itu saya belajar. Sehingga dipakai tuh pada saat membina grup. Nah, ketika membina grup, saya belajar lagi bagaimana cara bikin funneling, bikin jalur-jalur. Nah, begitu udah belajar jalur, funneling, nah sekarang lagi belajar bikin konten nih. Bikin belajar konten, bagaimana bisa bikin konten, bisa bikin copywriting, bisa ya. Akhirnya saya buka kelasnya, karena saya berbagi nanti supaya mau belajar lagi. Gitu. Jadi bisa tuh sambil belajar, sambil berbagi. Itu bagus juga. Jadi jalan tuh prinsipnya. Prinsip share and, apa tuh namanya? Share and caring. Sharing and caring. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Karena setelah ini, nah udah dari slide-nya sudah habis. Jadi slide-nya ini merupakan quotes yang saya sukai. Bila kita tidak berani memulai, maka kemampuan diri kita tidak akan meningkat dan ujungnya akan menyerah. Bila kita tidak berani memulai, maka kemampuan diri tidak akan meningkat dan ujungnya akan menyerah. Benar nggak? Ada yang setuju atau nggak setuju? Benar. Setuju. Ya, kalau saja dulu kalau saja dulu yang hadir di sini nggak berani untuk daftar PyTrend, daftar Training.net, ya mungkin nggak akan bisa meningkat ilmunya bisa sampai sekarang belajar tentang marketing. Betul. Nah, itu yang dimaksud kalimat saya. Jadi kalau kita nggak berani mulai bisnis, ya kita nggak akan meningkat di kemampuan diri kita. Termasuk kalau udah kemampuan diri nggak meningkat, ya ekonomi nggak meningkat juga. Terus kemampuan apalagi, ya banyak lah nggak meningkatnya. Kehidupan yang jelas nggak akan meningkat gitu-gitu aja. Oke, tentang materi malam ini boleh ditanyakan keseluruhannya ataupun ada yang ingin diskusi, silakan. Itu sih Kang Sani yang jadi masalah, kadang kita punya tim tapi nggak mau banyak belajar gitu, maunya instan. Kasih tahu dong kalau namanya mie instan aja masih ada proses gitu kan. Iya. Dimasak dulu, panas-panasan dulu, baru enak dimakan. Ini langsung enaknya udah beli aja sana terus jadi konsumen gitu kan. Jangan mau jadi pebisnis, jadi aja konsumen. Selesai gitu. Instan deh itu dapat produknya. Ya, tapi itu cara frontal sih. Kalau cara yang ngajak, ya saya nggak punya jawaban tuh kalau cara yang ngajak. Maksudnya yang persuasif. Nah, yang persuasif itu belajar aja dari YouTube Headmaster ya, Pak Deddy, tentang kiat menghadapi perbedaan, supaya nanti bisa mengelolanya menjadi kekuatan. Oke, apalagi yang menjadi kendala nih selama ini? Boleh nanti supaya bisa menjadi bahan coaching pekan berikutnya. Jadi pekan berikutnya masih ada coaching setiap Rabu jam 19.30 tentang tema marketing dari saya. Nah, nanti mungkin pengen dibahas tentang topik ini nih, saya punya kendala apa, boleh diusulin. Jadi nanti saya juga mempertimbangkan konten mana nih yang pas gitu kan untuk kedepannya. Belajar dari mungkin channel marketing masing-masing gitu kan, di-share ke Telegram supaya nanti saya bisa pelajari, saya bisa review tentang proses brandingnya, proses copywriting-nya, ya yang lain-lain lah. Kadang mau mulai tuh kadang ini Kang, takut gagal. Banyak takutnya. Wah, kalau boleh nanya balik, Teh Dewi punya kemampuan meramal?
Enggak Nggak juga. juga. Ya udah, kalau juga berarti belum tentu gagal juga kan. Ya, kebanyakan gitu orang ya disuruh mau mulai bisnis tuh, takut ini, takut itu gitu Nah, itu kan. sebenarnya udah bisa jadi konten tuh buat Teh Dwi. Kalau misalkan banyak di audiens begitu tawarin channel marketingnya Teh Dwi, ternyata banyak tuh followersnya, terusnya teman WhatsApp-nya ditawarin begitu, coba tentang itu jadi topik. Topik bagaimana memotivasi diri supaya berani memulai. Nah, carilah konten-konten motivasi, konten-konten itu supaya nanti Teh Dewi bisa pasang konten itu. Jadi ngeleketek gitu kan, ngeleketek orang yang orang kayak gitu kan. Istilahnya membuat apa ya, kan itu bahasa Sunda ya, saya lupa. Banyak yang dari luar Sunda nih. Ibaratnya kayak apa ya, mengusik, terusnya apa lagi ya? Ya mengusik lah, intinya mengusik pikiran dia yang menjadi bottleneck dia supaya dia berpikiran, oh iya benar juga ya kalau kita nggak mulai ya. Atau quote saya tadi itu tentang berani, kalau kita tidak berani memulai, kita tidak bisa meningkatkan kemampuan diri. Atau dapat ini Kang, saya quote dari Ustadz Rahmat Puryodo. Oke. Apa? Orang sukses lebih banyak gagalnya daripada orang gagal. Nah, kalau itu bisa dipakai, tapi harus ada prolog sebelumnya. Harus ada prolog pengantar dari Teh Dwi, supaya jadi orang paham maksud quotes-nya itu gimana. Maksud quotes-nya gimana. Supaya nanti ibaratnya orang baca itu paham, oh maksudnya kalau kita mau sukses, ya kita harus mencoba gitu kan, harus mencoba dan jangan takut gagal. Nah, supaya orang terpikir ke sana gimana nih caranya? Nah, itu adalah kemampuan untuk copywriting, untuk mengarahkan orang, membentuk ke apa yang kita inginkan, mindset-nya ada di situ. Ya. Oke. Waalaikumsalam Bu Yulianti. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak Bu Yulianti? Suara saya terdengar nggak ya Bu Yulianti? Dia nggak dengar suaranya Pak. Iya, sepertinya nggak dengar suara. Dia bilang katanya itu orang sukses percaya bahwa proses itu proses apa katanya. Dia minta dibalas di chat. Oh gitu, oke. Saya kopas ya. Saya ini kayak everyone. Ya, orang sukses itu percaya bahwa proses sukses merupakan pembelajaran dari satu ilmu ke ilmu lainnya. Orang sukses percaya bahwa proses merupakan pembelajaran dari ilmu satu ke ilmu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi mindset tentang marketing udah terbayang ya, seperti apa prosesnya. Ibarat pabrik, ini saya lagi ngebongkar pabriknya nih. Jadi ternyata untuk jadi sebuah minuman kaleng, prosesnya panjang gitu kan. Nah sama, ketika terciptanya sebuah konten, prosesnya panjang. Ada maksud, ada tujuan, dan ada program yang dibangun gitu. Nah, itulah proses marketing tuh. Nah, jadi nanti bisa buka lagi ya kuliah dari saya untuk bisa paham tentang marketing, tentang branding, ya tentang semuanya. Nanti terbuka diskusinya baik di pertemuan langsung melalui Zoom atau nanti melalui grup Telegram atau melalui chat boleh pribadi silahkan. Kemarin ada yang nanya tentang apa ya, dari statusnya apa yang dikomentarin, ya udah saya liatin. Nah, terus saya suruh untuk bikin giveaway supaya linknya banyak yang klik. Nah, tujuannya jadi kita
Kalau dalam copywriting itu kita pahami tujuan, goals ya. Nah, nanti akan belajar di copywriting kelas tanggal 26 Juni ya. 26 Juni, insya Allah mungkin akan ada template yang saya berikan bagaimana bikin status gitu kan, atau bagaimana bikin chat yang berkesan, lalu komponen apa atau unsur apa yang harus ada di setiap tulisan supaya berenergi. Nah, itu nanti saya bagikan di tanggal 26 Juni, kelas copywriting. Nah, kalau yang mau media sosial itu di tanggal 28 Juninya. 28 Juni tentang media sosial. Kalau media sosial contoh cocoknya itu untuk branding dan untuk untuk membangun engagement aja kalau media sosial ya. Tapi kalau untuk jualan lebih enak di WhatsApp. Itu menurut saya. Tapi kebanyakan orang pasti juga gitu. Media sosial itu hanya nanti buat ngiklan, pasti kalau ngeklik learn more, pernah nggak perhatiin iklan, terus ngeklik linknya, ngeklik di bawahnya tuh tombol apa kayak pelajari lebih lanjut, hubungi lebih lanjut, semuanya akan larinya ke WhatsApp. Kenapa larinya ke WhatsApp? Karena WhatsApp adalah marketing tools untuk konversi, untuk orang beli gitu kan. Kalaupun langsung yang ibaratnya otomatisasi hanya di web dia beli, nah berarti itu adalah menggunakan dia menggunakan benar-benar kaidah digital marketing yang memperhatikan semuanya, konten, copywriting, dan jadi orang tanpa nanya-nanya pun langsung beli gitu. Itu dia biasanya mainin Facebook Pixel gitu kan. Terus retargeting itu maksudnya menargetkan orang-orang yang sebelumnya sudah ngeklik iklan kita masukin iklan berikutnya. Itu retargeting. Oke, bagaimana, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya khawatir terlalu malam nih untuk Bu Haryani. Beliau di waktu Indonesia Timur gitu kan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, dan buat Bapak Ibu yang sudah punya nomor saya atau pengen ikut grup Telegramnya, silakan nanti bisa japri aja, atau saya bisa masukkan ke grup Telegram ya. Grup Telegram supaya lebih supaya lebih pembelajaran itu utuh. Jadi chat sebelumnya bisa dibaca. Itu aja sih tujuannya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, karena tadi ada beberapa step yang harus menulis. Nah, jadi nanti silakan tuliskan tentang peluang apa yang bisa dilakukan di lingkungan. Maksudnya peluang ini peluang dalam hal cara jualannya ya, gitu kan. Menganalisa peluangnya, produk apa yang cocok, terusnya metode apa yang cocok. Nah, coba dianalisa. Nanti bisa saling sharing lah, setelah punya tulisannya itu bisa saling sharing. Nanti apa yang harus dibangun, apa yang harus dimiliki kemampuannya, dan apa yang harus dieksekusi. Tahap awalnya itu kayak gimana. Nah, biasanya itu butuh yang namanya insight gitu kan, butuh namanya diskusi supaya nanti ketemu, oh iya bener ya, ini ya, jadi nggak kepikiran dari dulu. Biasanya itu tuh nemu hal seperti itu. Ya, jadi tugasnya adalah menuliskan peluang, apa yang bisa dilakukan, produk apa yang cocok, terus misalkan sekitar ada apa, mulai dari range 10 meter, 100 meter, 200 meter. Nah itu, nanti yang lingkungan dulu lah, lingkungan. Kalau bicara global banyak faktornya, karena banyak metodenya juga ya, banyak metodenya yang harus dilihat gitu kan. Tapi kalau untuk membaca lingkungan ya baca aja dari SWOT-nya ya, SWOT. Jadi yang metode paling gampang itu SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, jadi menulis tentang SWOT lingkungan ya supaya bisa menganalisa
lingkungan ini bisa lingkungan pribadi, lingkungan rumah. Lingkungan pribadi itu apa? Kayak lingkungan aktivitas kita, itu lingkungan pribadi. Kalau lingkungan rumah ya berarti tentang di rumah itu ada apa aja, ada toko apa, ada apa, terus jalanannya rame misalkan. Nah, itu adalah SWOT. Nanti SWOT-nya begitu. Oke, sudah paham ya tentang tugasnya? Jadi menuliskan SWOT. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalau yang kurang paham bisa dilanjut di WhatsApp, bisa ditanyakan. Untuk kelas malam ini semoga bermanfaat. Dan slide-nya mungkin akan saya bagikan ke grup Telegram. Ya, slide-nya bagikan grup Telegram supaya semua bisa baca, bisa lihat lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti sejak awal dan sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah dan menjadi wasilah jalan terkabul doa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan juga apabila penyampaiannya kurang maksimal, dan mohon dimaafkan apabila ada pengucapan yang kurang berkenan. Ya. Semoga bisa bertemu lagi dan semoga masih bisa berbagi dan semua diberikan kesehatan dan selalu Allah lindungi, dicukupkan segala rezekinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih Bu Haryani, Teh Dwi, Bu Yulianti, Bu Umiah. Ya, semoga berkah ilmu malam ini. Terima kasih banyak. Ya, saya mau izin pamit ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ikut kelas berikutnya dan terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.